Hari ini gue akan ngobrol dengan Safiera Putri, seorang konten kreator, seorang penulis, dan juga YouTuber. Sekarang lagi aktif-aktifnya di Clash of Champions. Kalau kalian ngikutin pasti kalian tahu. Ini perempuan ini juga terkenal karena kepintarannya. Let's go, mari kita ngobrol. Ira, apa kabar? Halo Kak, baik-baik. Aku ada buku kamu nih di sini nih. OMG. Ini Kimchi Confession. Tapi kamu tadi bawa buku juga. Iya, aku bawa buku. Boleh lihat nggak? Itu buku aku kalau nggak salah ya. Kalau aku mah iya, dulu aku suka baca, ngikutin, sama aku paling favorit tuh series Kakak juga yang Malam Minggu Miko. Ya ampun, Malam Minggu Miko. Itu tuh mood booster banget. Waktu aku lagi kayak mumet, nyiapin ujian gitu, aku bisa nonton ini. Nyiapin ujian berarti waktu kuliah lah ya. Waktu SMP. Iya, oke. Udah langsung ketahuan. Berarti masih di YouTube nonton ya? Masih di YouTube. Oke, kan ada di Kompas juga kan, kalau nggak salah. Kita lihat nih yang Kola Kumal nih. Persembahan dari penerbit. Kok ada persembahan dari penerbit? Oh, dari penerbit juga ini ya berarti ya. Ini cetakan yang ke-16. Oh. Ini buku tahun 2018. Sama ini ada, aku suka bikin cerpen juga. Ini ada komiknya, Sketsa Mendung judulnya. Oke. Thank you Vira udah dibawain. Nah, tapi ini buku kamu nih. Aku sempat baca juga kan. Orang-orang mungkin tahu kamu dari Clash of Champions itu kan. Tapi ternyata kamu aslinya YouTuber dan penulis. Iya, sebelum aku tampil di Clash of Champions, sebelumnya aku juga sudah ngaktif konten. Dan ya di YouTube sih kebanyakan, sama paling di sosmed lainnya juga aku biasanya aktif. Jadi sebelum YouTube itu nulis dulu atau? Aku YouTube dulu, terus habis itu aku baru lanjut nulis buku dari Oke. Iya. Nah, ini pengalaman kamu sekolah di Korea. Iya. Jadi perjalanan aku dari sebelumnya bisa sampai di sana gimana, pas sampai sana kayak apa, dan seterusnya aku ingin seperti apa. Gimana caranya kamu bisa ke Korea? Ini beasiswa kan berarti? Iya, alhamdulillah beasiswa penuh. Waktu itu kayak bukan random sih Kak, tapi kayak gak unexpected banget sih, karena aku dulu kan suka matematik, jadi aku ikut lomba banyak tuh matematik. Terus pas SMP juga aku suka nyari beasiswa sih dulu, soalnya kan gak pengen ngerepotin orang tua, jadi aku sama kakak-kakak aku suka nyari-nyari beasiswa. Ketemu beasiswa ini nih ke Korea. Waktu itu tuh gak sangka loh Kak, ketemunya tuh untuk SMA. Kita kira tuh untuk kuliah kali ya, dari jauh hari kan harus disiapin tuh. Ketemunya di SMA, jadi kita kayak boleh. Di SMA maksudnya gimana ketemu di SMA? Ketemunya beasiswa untuk SMA. Ketemu beasiswa untuk SMA. Kamu nyarinya waktu SMP? Nyarinya waktu SMP. Tapi waktu itu kita targetnya tuh lebih ke nyari beasiswa S1 lah. S1, S2 Tunggu, gitu. Tuh. Kamu dari SMP udah nyari beasiswa S1? Iya. Bisa sabar gak kamu hidup? Kamu hidup dulu aja boleh gak sih? Kayak gimana ceritanya anak SMP udah mikirin saya akan mencari beasiswa S1? Vira, emang pengen aja? Emang pengen aja, terus kita juga mikir kayak long term loh, kalau misalnya mau S1 duluan. Jadi kan berarti apa aja yang harus disiapin. Nah, dari dibentuk SMP? harus apa aja. Iya. Wah, luar biasa kamu. Amin. Aku SMP ngapain ya? Bentar aku pikir-pikir Tapi dulu. banyak main kok Kak, aku main mulu itu SMP. Kalau SMP tuh pikiran aku cuma satu, masuk SMA 70 waktu itu. Malah nggak kuliah udah nggak kepikiran. Maksudnya belum kepikiran. Karena buat kita aja hurdle yang pertama, halangan yang pertama adalah masuk SMA favorit dulu kan. Pada zaman itu kan SMA 7 favorit kan. Dan pada zaman itu di listnya pakai NEM tuh dulu. Jadi kalau ada NEM yang di batas bawah gak bisa masuk 70 ya gak masuk gitu. Nah jadi kita ngejar di NEM banget gitu. Tapi aku sama sekali gak kepikiran SMP ya. S1 gue di mana ya gitu. Belum kepikiran sih. Tapi akhirnya kamu nemu beasiswa untuk sekolah SMA berarti. Oke, lalu? Dulu sih pas SMP juga sama sih Kak, aku nargetnya kan kayak mau masuk SMA dulu nih yang penting. Jadi lebih ke kayak during my free time gitu aku nyari untuk S1 juga. Cuma oke, ketemu yang SMA ini. Sebenarnya aku punya kakak dua. Aku sama kakak aku itu dua-duanya kita nyoba buat beasiswa di Korea itu pas SMA. Jadi kita berdua, kakakku duluan, alhamdulillah dia dapet, dia berangkat, habis itu baru tahun kemudiannya aku berangkat. Jadi kakak dapat beasiswa dan kamu juga dapat beasiswa. Iya. Terus yang satu lagi? Terus yang paling tua waktu itu kuliah di Indonesia, terus sempat S1 juga, sempat S2 juga beasiswa. Beasiswa juga? Ke luar negeri juga. Enak banget ya orang tua kamu ya. Kakak dapat beasiswa S2, kalian dapat beasiswa juga. Berangkat ke Korea umur berapa berarti? Umur 15 tahun. Astaga, masih muda banget. Iya. Umur 15 tahun, terus bener kayak di buku ini, gak suka kimchi?
Iya itu tuh beneran yang aku tulis di situ beneran dari hati aku sih Kak. Kayak dulu aku inget banget hari pertama aku sampai. Soalnya Korea tuh pas aku kesana belum sehit sekarang. Orang tuh dulu ngejar masih kayak Jepang atau ke Jerman misalnya. Pas sampai sana kimchi tuh udah kita sebut kayak side dish. Jadi kayak setiap hari pagi siang malam tuh kalau makan ada kimchi. Nah aku kan nggak biasa ya perut Indonesianya kan. Itu kan asem-asem banget. Enak banget tau pedes. Tapi ya sekarang aku suka banget Kak. Enak banget kan? Iya sekarang enak banget. Tapi dulu tuh aku gak suka banget sampai kayak setiap makan sakit perut. Jadi pas aku pikir kembali, makanya judul bukunya Kimchi Confessions gara-gara itu sama kayak analogi aku analogikan dengan kehidupan aku di sana. Kayak awalnya tuh kayak aku nggak familiar, aku nggak begitu suka, aku nggak biasa. Tapi pada akhirnya malah sekarang aku suka banget sama kimchi dan aku juga suka banget ngerantau dan ya explore aja gitu. Berarti kamu dari Jakarta ya? Iya, aku dari Jakarta. Supaya tembus ke SMA di Korea, itu apa yang kamu lakuin? Karena yang mau beasiswa kan juga banyak tuh. Ada langkah apa tuh? Waktu itu aku jadi SMA aku di sana itu SMA khusus sains Kak, yang di Korea. Jadi di Korea tuh kan ada macem-macem SMA, ada yang kayak di K-drama, itu SMA biasa gitu, SMA umum, ada SMA kayak art school, kayak untuk idol-idol, ada SMA sports juga, terus aku ada SMA khusus sains. Nah cara masuknya beda-beda, tapi untuk SMA aku tuh mereka beneran ngecari banget prestasi dalam bidang sains, dalam bidang riset atau dalam bidang matematika. Jadi biasanya yang mereka cari waktu tes pun saat masuk itu yang dites adalah tes kemampuan ilmu sains, matematik, interview. Kalau dari aku sendiri dulu nyiapinnya kayaknya yang ngebantu banget kan sebelumnya aku bilang aku suka lomba matematik tuh. Ya kayak dari lomba-lomba itu ngebantu aku banget sih waktu pendaftaran kayak dokumen dan juga ada surat rekomendasi guru, nilai rapot dan segala macem. Jadi dia ada kayak dokumennya dulu panjang banget. Terus itu kan yang daftar dari seluruh dunia tuh. Jadi kalau nggak salah beberapa bulan lama banget ditunggu hasil jawabannya. Baru habis itu dapat undangan nih buat ikut ujian sains matematik sama interview juga pakai bahasa Inggris. Berarti hasil lomba-lomba kamu itu dikumpulin lah ya buat lampiran gitu ya. Sebanyak apa memang kamu menang lomba ini? Banyak banget ya? Berapa ya? Aku udah nggak inget sih. Cuma dulu aku emang suka ikut-ikutan banyak macam-macam lomba matematik. Yang berarti di rumah kamu ada yang piala-piala itu ya? Piala-piala banyak kan suka tuh ada anak yang rumahnya isinya piala. Oh, alhamdulillah lumayan ada lah. Iya. Oh gitu ya. Aku pernah tuh punya teman kayak gitu soalnya. Pas masuk rumah, gila piala lu banyak banget ya. Bokap gue beli katanya. biar saudara kagum. Sebelum ke Korea, setahu apa kamu soal Korea ini, Korea Selatan ini? Pas umur-umur itu tuh. Aku berhasil tembus ke Korea Selatan akan SMA di sana. Tapi setahu apa kamu soal negara itu? Kalau tentang pendidikannya, aku cuma tahu katanya susah banget. Gitu. Jadi sempet takut banget sih Kak. Persaingannya gila ya? Karena mereka tuh kayak ambisnya luar biasa. Kayak non-stop. Nanti mungkin bisa kita bahas lagi kan seambis apa mereka. Cuma aku pas umur 15 tahun kayak aku dengar kualitas pendidikannya bagus banget di Korea Selatan, tapi at the cost memang ambisnya luar biasa. Untuk misalnya culture dan bahasa, aku culture tahu sedikit K-pop dulu. Kakak aku suka dengerin yang OG K-pop kayak Girls' Generation atau IU gitu. Jadi waktu itu aku udah familiar, tapi bahasa Korea aku dulu 0. Oke, 0 sama sekali. Jadi aku ingat waktu udah diterima itu kita ada namanya kayak pre-study gitu deh. Jadi foundation persiapan, jadi foundation sebelum berangkat itu baru diajarin aku cara baca Hangul tulisan bahasa Korea. Terus paling yang kayak greetings kayak annyeonghaseyo gitu-gitu tuh aku. Jadi aku dengan bekal itu aku berangkat ke Korea. Tapi nggak bisa baca apapun, hanya cuman yang sederhana itu. Iya, baru yang sederhana sama baca doang. Karena kebetulan SMA aku itu lumayan unik, jadi dia punya kelas khusus buat anak internasional pakai bahasa Inggris. Jadi nggak perlu amat bahasa Korea. Untuk masalah belajar, iya nggak perlu banget. Tapi untuk hidup? Iya, putusannya hidup ya Allah itu. Orang sana nggak bisa bahasa Inggris? Mayoritasnya? Bisa, cuma kayak semua orang bisa bahasa Korea, jadi tidak ada rasa keperluan untuk berbahasa Inggris gitu rasanya. Dan pas nyampe sana juga sulit untuk setiap apa-apa ditranslate, karena sekolah kita juga sekolah Korea sebenarnya.
Nah kan anak aku sekolah di sekolah internasional ya di Australian School kan. Itu aku pernah, aku nggak bisa ceritain di depan kamera nih, tapi aku mengerti betapa ambisiusnya orang Korea. Aku ngelihat dengan mata kepala sendiri kayak apa ibu-ibunya, orang tuanya kayak gimana gitu. Aku di sini juga. Di sini. Nah tapi temanku bilang karena di negara mereka memang harus kayak gitu. Karena sumber dayanya kan juga banyak, bersaing kan perusahaan-perusahaan yang kalau di sana kalau nggak salah impian besar mereka masuk Samsung ya kalau nggak salah ya. Oh iya, jadi bener tuh kayak karena mulai dari history mereka kan mereka menjadi negara maju dalam waktu yang sangat singkat kan. Nah jadi dan di sana memang kalau hal dengan Samsung kayaknya lebih ke mencari pekerjaan yang stabil dan dipastikan hidupnya nyaman gitu. Jadi biasanya ada saying di sini, aku juga ngerasa waktu SMA di sana diceritain teman aku langsung kalau mereka tuh in a way bisa tenang kalau udah masuk universitas impiannya. Karena dari situ dapat pekerjaan lebih mudah, dari situ bisa lebih terjamin lah kesannya kalau hidupnya tuh akan gak sulit dan gak harus berkompetisi terlalu keras. Nah kalau ditarik lagi, karena sebelum ketemu kamu nih, kayak bulan lalu aku nonton dokumenter soal negara-negara yang penduduknya paling stres. Salah satunya Korea Selatan. Tuh aku nonton dokumenter kayak 30 menit, 40 menit sama ada kantor berita yang bikin gitu. Terus ada satu ibu-ibu kayak yang, ya jelas lah kita stres untuk anak masuk ke perusahaan yang bagus kayak Samsung lah katakanlah. Itu gue tuh nariknya sampai ke TK. Iya, itu benar. Bener gak? Bener. Dan TK-nya aja harus rebutan, harus apa? Itu gimana sih maksudnya? Jadi tuh teman-teman aku pernah cerita tuh pas SMA, mereka untuk bisa masuk ke SMA itu aja, kalau nggak salah udah nyiapin dari TK sampai SD. Dan di Korea tuh ada culture namanya kayak hagwon. Hagwon tuh kayak bimbel gitu Kak, tapi lebih ke kayak sekolah kedua deh. Jadi kamu selesai sekolah biasa langsung ke situ sampai malam. Nah, hagwon ini juga ada ranking-rankingnya. Dan orang tua tuh juga ngejar dan pengen banget masukin anaknya ke hagwon yang memang kualitasnya tinggi. Jadi misalnya yang di daerah-daerah bagus kayak di Gangnam atau di Korea Selatan itu yang udah kelihatan banget kan bagus. Tapi biayanya juga luar biasa mahal. Jadi artinya udah masuk sekolah favorit susah, masuk tempat les favorit juga susah. Susah banget. Ya Allah capek banget. Asli capek banget. Sampai tuh aku inget kan kita kan ada liburan tuh kalau SMA. Aku kan pulang ya Kak ke Indonesia. Aku kalau liburan. Aku selalu pulang ke Indonesia. Aku pengen sama keluarga karena kan lama kan ya di sana. Tapi teman-teman aku setiap chatting aku lagi apa? Mereka kayak aku hari ini mau ke Hagwon di liburan ini, kayak udah sekolah lagi aja. Itu orang Korea? Iya, teman-teman aku yang orang Korea. Pas lagi di SMA itu pun mereka tetap ke Hagwon karena ya mau nyiapin pelajaran semester kedepannya, atau mau nyiapin untuk persiapan nanti kuliah gimana. Sampai-sampai aku inget dulu aku shocknya banget. Aku tahun pertama aku di sana tuh shock banget sih Kak. Jujur. Sampai aku baru hari pertama mulai sekolah, teman-temanku udah pada tahu semua pelajarannya gimana, udah belajar duluan semua. Tapi teman-teman ini kan maksudnya teman-teman Korea. Teman-teman yang Korea. Sedangkan kalau beasiswa itu kan dari berbagai macam negara juga banyak yang dapat juga. Iya, jadi kita satu internasional tuh kayak solid gitu loh, kayak ini gimana gitu loh, kayak shocknya bareng-bareng. Shocknya bareng-bareng. Pas masuk. Ini Korea gini amat gitu ya. Oke, wow, siapnya dari jauh-jauh ya gitu. Sementara kalian yang orang-orang internasional kayak kita baru nyampe deh. Iya, baru nyampe. Baru nyari laundry kan. Laundry di mana nih? Baju gimana gitu kan? Iya kan? Baru nyari laundry kan? Nyuci bajunya gimana ini ya? Oke, ini seru banget nih. Yang orang internasional itu dari negara mana aja? Beda-beda, tapi kalau angkatan aku waktu itu Indonesia ada, Vietnam ada, Filipina ada. Banyak kan dari Asia sih Kak, tapi ada juga dari Eropa. Ada yang dari benua Afrika juga. Oke. Itu tapi orang Vietnam juga sekarang pintar-pintar banget ya. Gila sih, aku zaman kuliah dulu, kan aku kuliah di luar juga. Itu orang Vietnam itu ngaco sih. Iya. Bener-bener kayak belajar mulu tiap hari, pinter matematiknya, terus sainsnya juga bagus. Nah kemarin aku main lagi ke kampusku yang lama yang di Australia kan, bawa anak-anak. Itu tour guide-nya orang Vietnam juga. Jadi kayak dikasih tahu, kita kasih lo mahasiswa yang paling berprestasi buat ngeturin kampus orang Vietnam juga.
Emang gitu ya? Mereka juga ya? Tapi iya orang Vietnam, aku kan sekarang dilanjut di kuliah di KAIS di Korea juga kan Kak. Itu aku juga temen-temenku tuh yang orang-orang Vietnam memang kayak dari, gak tahu ya dari sananya udah pinter apa gimana, kayak jernih aja gitu perjalanannya, kayak lagi ngerjain apa tiba-tiba selesai. Langsung bisa. Oke. Kalau yang suka ngilang dari Konoha tuh, itu kayak namanya juga ninja kan. Masuk dikit-dikit boleh lah ya. Terus, jadi kamu di sana culture shock yang pertama adalah soal kultur belajar mereka. Itu yang pertama. Apalagi soal tinggal sendiri. Kan 15 tahun masih SMP. Tiba-tiba dilepas ke Korea Selatan. Apa ketakutan apa yang ada tuh? Waktu itu takut, lebih ke fear of the unknown. Jadi aku nggak tahu aku nakutin apa. Tapi aku tahu aku takut gitu. Pas sampai sana, tadi kan kita ngomongin yang pendidikan kan Kak. Itu aku kayak, jadi pas sampai aku di boarding school, jadi asrama. Jadi ada asramanya. Jadi beasiswanya udah termasuk biaya tinggal, makan sehari-hari udah ada. Jadi kita ada kayak kafetaria, kayak prasmanan setiap pagi, siang, malam udah disediain. Pagi, siang, malam makan gratis. Iya. Beneran itu dibiayain semua. Hebat, tuition fee udah dibayarin semua. Jadi sampai sana ya belajar aja yang penting fokusnya. Tapi yang aku paling shock adalah suatu hal-hal yang mudah dilakukan di sini, rasanya sulit banget dilakuin untuk di sana. Jadi misalnya aku harus sholat, atau misalnya aku pakai sesimpel aku misalnya pakai hijab. Pakai hijab. Pas nyampe sana orang belum kenal aku, belum tahu apa-apa, tiba-tiba udah ada stereotype. Oh ya? Kayak nih orang pakai yang pakai jilbab itu ya, itu kenapa ya? Oh, dia kalau tidur pakai jilbab ya atau gimana ya? Jadi kayak belum kenal aku. Tapi pertanyaannya beneran Kak, kayak sampai gitu ada temen aku dulu satu kelas ya orang Korea. Dia sampai nanya ke temen aku yang anak internasional, kayak Vira itu kenapa pakai jilbab ya? Dia emang dari lahir pakai, terus dia tidur emang pakai atau gimana sih? Aku bingung deh. Gitu. Terus kayak itu yang pertama. Iya, terus kayak itu aku sampai kocaknya tuh, aku akhirnya tahun kedua kan bukan gedek sih, agak gedek sedikit, tapi lebih ke kayak gak apa-apa lah, namanya juga nggak tahu ya. Aku sampai ikutan speech contest pakai bahasa Korea ngejelasin hijab di depan sekolah. Oh, ini ada di buku kamu nih? Iya. Ini aku lihat ada fotonya juga nih. Jadi kamu saking keselnya orang nanya-nanya soal jilbab, maka kamu udah deh gue pidato aja soal jilbab gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi aku pas sampai kayak soalnya tuh ternyata mereka tuh benar-benar nggak tahu, dan aku nggak mau gitu anak-anak yang setelah aku kan anak internasional bakal dari berbagai negara kan pasti ada juga yang berhijab, sekarang juga ada lagi yang berhijab. Aku nggak mau mereka ngelewatin hal yang sama tapi mereka nge-repeat, diulang terus. Akhirnya aku kayak yaudah deh kita jelasin kayak gini loh ternyata. Jadi juga asumsi mereka ke aku berkurang dikit dan mereka mau mengenal aku lebih sebagai Safiera dibanding anak internasional yang berhijab. Waktu itu aku ngerasanya kayak gitu. Karena identitas kamu tuh ditentuin dari hijab kamu jadinya. Nah betul banget. Yang mana? Yang hijab gitu ya. Iya. Tapi kan gue punya another personality yang lo harus tahu juga kan. Nah iya benar, kayak aku juga punya jalan cerita sendiri. Karena aku hobi juga beda-beda. Tapi ya itu agak tertutupi dengan identitas aku, penampilan aku. Pidatonya tuh pas lagi momen apa? Tiba-tiba kamu pidato soal hijab ini? Oh, jadi tuh kita setiap tahun ada kompetisi namanya Hangugo Maragi Daehwe. Jadi itu basically speech contest in Korean untuk anak internasional. Jadi kita kan wajib belajar bahasa Korea nyampe sana. Jadi habis kelas bla bla bla, mereka tuh kayak pengen ngetes kita, tapi secara gak langsung pengen dijadiin meriah. Jadi waktu itu diadainnya setahun sekali. Jadi aku kayak yaudah deh ikutan. Terus pas guru aku nanya mau topiknya apa, aku bilang Bu boleh nggak ya aku ngebahas tentang hijab. Terus ternyata malah mereka seneng banget pas aku ngajuin topik itu, karena dari dulu ternyata sampai guru wali kelasku tuh sebenarnya juga pengen tahu, cuma nggak enakan nanyanya. Seasing itu ya? Iya. Ternyata ya. Soalnya sekolahku tuh kecil banget Kak. Waktu itu kayak satu angkatan tuh cuma 130 orang, terus anak internasional tuh cuma ada 10, 12. Dan hanya kamu yang berhijab? Di angkatan aku ya hanya aku yang berhijab. Oke, wah pantesan aja mereka merasa asing ya. Iya. Terus tadi kompetisi pidato tuh apa? Sakarapmu Dewe ini. Ini aku nulisnya Sakarapmu Dewe apa tadi? Hangugo Maragi Daehwe. Nah, ya itu. Artinya apa? Hangugo artinya bahasa Korea. Hangugo, bahasa Korea. Maragi Daehwe artinya speech contest. Oke. Sesulit apa sampai akhirnya kamu bisa
pidato full bahasa Korea. Dari yang tadi kamu bilang persiapan sebelum berangkat kan dikasih tahu nih annyeonghaseyo. Terus tiba-tiba kok bisa pidato. Itu sesulit apa tuh? Perjalanan bahasa Koreanya, Iya. Kak. Waktu itu aku waktu tahun aku kedua. Jadi tahun pertama, ini juga ada ceritanya, Kak. Gimana tuh? Jadi tuh pas tahun pertama, sekarang alhamdulillah udah makin baik sih. Cuma tuh kayaknya sekolahku tuh belum 100% siap lah untuk ngeakomodasi anak-anak internasional. Jadi mereka juga kesannya masih belajar. Jadi pas kita sampai, seharusnya ada translasi untuk pengumuman-pengumuman penting, tapi gak ada. Atau misalnya ada recruiting buat ekskul. Ini kita ada ekskul nih, mau ngerekrut member baru. Gak ada tuh Kak pengumuman bahasa Inggris ya. Kita gak tahu, jadi gak ada yang ikut. Jadi lewat aja. Jadi kayak dilewat gitu. Jadi kita tuh saking kayak sedih sih, iya pasti kan. Kayak rasanya kita kan bagian dari sekolah ini juga kok, tapi gak terasa di include gitu oleh sekolah. Nah karena itu akhirnya satu angkatan aku tuh kayak udah yuk kita belajar Korea yang keras. Jadi pas tahun pertama tuh di setiap kelas kita aktif banget, terus pelajarin banget sampai segitunya. Walaupun alhamdulillah pas tahun kedua itu ada beberapa teman aku yang orang Korea. Kan akhirnya kita bisa jadi pengurus OSIS tuh kalau udah dari kelas 2. Kita teman-temanku yang beneran sangat peduli dengan isu ini dinaikin jadi ketua. Jadi akhirnya dari situ kita baru mulai ganti-ganti polisi, kayak policy-nya kalau apa-apa harus ada kalau peraturannya, kalau ada pengumuman penting, padahal itu kayak upacara bendera gitu Kak, gak diumumin, tiba-tiba 5-10 menit ada nih kalian dateng gak? Hah? Kata siapa? Baru tahu ada pengumuman kayak gitu. Iya, karena gak ada bahasa Inggrisnya. Kadang gak ada bahasa Inggrisnya, tapi di lain sisi kita juga mikir, tapi kita memang di Korea Selatan sih, kita sebagai orang pendatang ya kita harus juga respect orang-orang dan harus belajar kulturnya mereka dong. Jadi kita juga termotivasi sama itu juga, harus belajar bahasa Korea, walaupun plus kita juga agak sedih gitu kan, gak di-include kadang. Jadi kecampuran itu. Susah gak sih? Sampai akhirnya fungsional dalam kehidupan? Bahasa Korea? Iya. Susah Kak, kayak aku jujur baru bisa confident bukan 100% kayak confident sehari-hari pakai bahasa Korea ngomong itu akhir tahun ketiga aku SMA di sana. Lama juga ya, 3 tahun ya. Soalnya kan kalau speech contest gitu kan kita udah buat skrip. Jadi kita udah bisa latihan lah dari awal mau ngomong apa, mau jelasin apa, kalau jawab pertanyaan gimana. Cuma kalau udah langsung di medan perang ngomong sama orang-orang Korea, apalagi aku waktu itu sekolahnya di Busan yang punya aksen sangat thick. Itu beda lagi tuh? Beda lagi tuh, itu udah kayak medoknya orang Korea. Oke, Busan sama Seoul tuh kayak jauh kah atau? Jauh. Kalau Busan tuh di pojok banget, kayak naik kereta 5 jam atau gimana. Oh berarti kayak Jawa Tengah, kayak Jogja sama Jakarta gitu ya? Itu beda kultur, beda dialek gitu ya? Iya beda dialek, beda kultur. Tapi kita pelajarinnya pastinya yang bahasa Korea biasa, yang Seoul, yang internasional lah, yang semua orang belajar dengan aksen itu. Oke, berarti cuma masalah aksen. Tapi kalau masalah vocab sama? Semuanya, kayak bahasanya, vocabnya, grammarnya, dan yang susah di bahasa Korea kayaknya itu Kak, ada kayak bukan hierarki tapi kayak informal, formal, baku, gak baku. Kalau salah ngomong itu bisa bahaya. Oh, karena dianggap gak sopan. Apalagi sama orang yang lebih tua atau sama kakak kelas. Berarti kayak bahasa Indonesia ya, ada gue elo, itu konteksnya apa? Iya. Soalnya aku punya teman-teman bule yang kalau belajar bahasa Indonesia ketika dipakai beneran kelas sama dipakai beneran tuh beda total gitu. Iya, makanya. Kan jatuhnya kaku dan aneh gak sih? Kalau misalnya bahasa Indonesia ya. Kalau Korea juga sama. Ada konteksnya juga. Iya, jadi waktu itu karena kita ya belajar 3 tahun, belajar bahasanya, tapi itu kan baca buku, teori beda banget sama praktek kan. Dan belum lagi ada slang-slang anak muda, tiba-tiba ada tren-tren kayak gitu. Jadi, ada gituan juga ya? Jadi nunggu aku bisa nyaman banget tuh beneran akhir kelas 3 SMA. Dan pas masuk ke kuliahan, bestie aku juga orang Korea, dan dia tuh kalau ngomong lumayan pelan, jadi aku dari dia juga nangkepnya lebih cepet. Oke. Nah, aksara Korea tuh ada berapa? Kalau alfabet ada 26. Kalau Korea apa nih? Ada. Gak kayak gitu mainannya ya? Mereka gak kayak gitu. Aku gak ngitung sih, tapi paling berarti maksud kakak kalau bahasa Indonesia A, B, C, D gitu kan? Itu alfabet. Kita juga ada, tapi aku lupa berapa ya. Tapi ada kayak yung, hyung, terus kyung gitu. Oh iya, pakai nada-nada itu ya. Baca hurufnya sendiri beda, tapi pas disebutin di sehari-hari beda. Itu tuh bahasa-bahasa yang kayak gitu tuh udah kayak Thailand tuh berarti tuh. Itu bahasa-bahasa pusing itu, kayak Mandarin kan.
Tapi nggak ngapalin kanji kan? Kalau Jepang kan ada kanji yang ada berapa ribu itu tuh. Iya, kita nggak ngafalin. Itu paling nggak itu udah aman lah ya. Alhamdulillah aman sih kalau Hangul aja. Walaupun kadang beberapa tempat yang atau nggak kayak news outlet tuh kepake kayak Romaji yang kayak Roman kayak beneran pakai Chinese character tuh ada juga. Tapi itu jarang kalau sehari-hari. Raditya Dika bisa dengan Hangul nggak? Bisa. Coba tulisin. Gue pengen tahu nih kayak gimana nih. Bagus banget lagi tulisannya, kelihatan banget nih anak suka nyatet nih. Itu dibacanya, kakak bisa baca Hangul gak? Ini pertama-tama ya. Umur saya 40 tahun nih. Kecil. Boleh gede nggak di tengah? Oh boleh. Iya. Ini udah masalah fisik ini, maaf ya. Ini keterbatasan fisik ini kalau ini nih. Berarti font HP kamu kecil juga ya? Lumayan. Coba aku mau nanya kamu nih. Ini gara-gara Arafah juga nih. Gede nggak? Oh lu gede juga ya? Oke, udah. Oh, gede juga ya. Kalau seorang penyuka sains bilang itu besar, berarti itu besar. Oke, nih nggak ngerti sama sekali. Raditya Dika. Mana R-nya? Yang depan itu Ra. Ini Ra. Kok Ra. Ini dua ini Ra atau hanya depan? Jadi yang paling pertama itu Ryol kita bacanya. Ini, tapi diketemuin dengan A. Ini A. Jadi bacanya Ra. Jadi dua gambar gak apa sih namanya? Dua Hangul ini Ra. Oke, ini Ra. Oke, lalu? Itu diut jadi D. Kayak baca kayak D gitu. Terus itu I jadi D. Tapi aslinya kalau berdiri sendiri itu Diu. Jadi kita nggak make huruf itu sendirian kayak Ryol, Diut, kayak Kyung gitu gak kita pakai satu-satu, tapi harus digabungin dengan A, I, U, E, O, Ya, I, U, Ye, Yo, E, I, U, E, O gitu. Oh, jadi huruf itu nggak mungkin kita ngelihat dia berdiri sendiri kayak alfabet gini, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dia selalu punya pasangan. Selalu punya pasangan. Wah, aneh banget aturannya ya. Dan harus selalu konsonan yang kayak gitu. Yang iya selalu kayak gitu. Selalu huruf mati yang kayak gitu. Kayak gitu. Oh nggak, tapi bisa juga misalnya A. Jadi tapi kita ganti bukan pakai yang yang ini? Bukan Ryol tapi pakai bulat. Jadi kalau bulat dan A jadi A. Kenapa kamu nggak pakai itu? Kenapa kamu pakai ini? Soalnya kakak Ra kan, bukan A. Oh, jadi ing-nya yang lingkaran kita ganti jadi Ryol. Oke. Kalau baca dengan bahasa Koreanya Ra, tetap Ra. Tetap R-A, Ra. tegas tuh, Ra gitu. Iya, Ra. Oke. Di. Di. Terus ini? Tu. Raditya ya. Di Korea nggak ada gitu kan? Nggak ada Bisa sih aku tulis juga kalau kakak mau versi Radit ya. Tapi itu jadi aneh. Biasanya orang ngepanjangin. Jadi Raditya Dika jadi Raditya Dika. Oh, dia nggak ada nggak ada ya? Ada cuma kayak jadi aneh. Kekat Radit. Jadi gitu ya. Jadi Radit ya. Kayak orang kaget ya. Radit ya Dika gitu. Kalau gue ke Korea kayak aku gitu deh. Biar seru aja gitu. Namanya siapa? Radit. Raditya. Jadi harus jadi apa tadi? Kayak Raditya. Raditya. Ini apa nih? Itu ya. Oh, ya-nya ini. Karena nih gue udah mulai ngerti nih. Ini huruf Y-nya yang tidak berdiri sendiri. Dan ini A-nya temen yang ini kan, sama kan? Ini ya, kalau dia garisnya 1 A, kalau garisnya 2 dia ya. Beda ternyata. Gue pikir udah ngerti gue. Kalau garisnya 2, atas bawah jadi ya, itu jadi ya. Ya. Kalau garis 1 A. Kalau bisa ya, kenapa depannya harus ada O yang ini? Karena dia nggak bisa berdiri sendiri cuma kayak gini. Kalau mau pakai ya, jadi harus ada ing. Tapi dia kan udah ya, dia sendiri udah ya. Tapi harus tetap pakai itu. Jadi dia kayak menutupi. Jadi konsonannya nggak ada, tapi dia diri sendiri. Oh, artinya walaupun bunyinya udah ya, tetap yang y-nya itu harus dipasangin. Tetap harus meskipun dia nggak ada gunanya. Oh, kayak teman-teman yang kumpul dia nggak ada guna, cuman ngikut doang. Terus kayak kasihan deh bro. Kayak dia nggak punya temen, dia sama kita aja. Padahal juga nggak ngapa-ngapain. Kadang minum juga ngutang gitu. Jadi lebih kayak gitu ya. Dia nongkrong aja nih. Emang harus aja. Misalnya kalau kakak mau nulis A juga harus lingkaran terus A. Jadi A. Oh, itu yang bikin ribet ya. Belajar memasang-masangkannya itu yang agak lumayan rumit ya.
kalau setiap hari dibiasakan lama-lama cepet sih Kak. Kalau aku dengar banyak deh orang Indonesia yang bisa nulis baca bahasa Korea kayak karena tertarik sama K-culture kan. Karena belajar cara nulis dan bacanya lumayan straightforward. Artinya nggak kayak Mandarin ya? Kalau Mandarin jauh lebih sulit menurut aku dalam hal menulis sama membaca. Adekku soalnya semangat banget mau belajar Mandarin dia. Terus dapat guru Zoom, dia pakai Zoom. Semua adikku empat-empatnya belajar Mandarin lewat Zoom. Wow. Cuman 3 sesi, abis itu kayak bukan buat kita deh bang gitu. kayak mending kita melakukan hal lain yang lebih seru gitu. Karena susah tau Mandarin itu. Susah Kak. Susah banget. Ada Hanse-nya kan. Ini apa nih? Itu di. Itu diet? Diet dan terus I. Jadi di. Terus, ini A yang kayak di sini. Dan harus ketemu yang ini sebagai ke. Bisa gue bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Oh ternyata nggak sesulit itu. Setelah aku pikir-pikir ya. Kalau secara gramatik ada ini nggak? Ada aturan-aturannya nggak? Kayak misalnya kalau bahasa Inggris kan ada past tense. Kalau kita kan nggak ada. Kemarin gue makan mie. Itu secara formula grammar nggak berubah kan? Cuman kasih penanda waktu doang. Tapi kalau bahasa Inggris kan verbnya harus diganti karena penanda waktunya beda. Kalau Korea kayak gitu nggak? Sama dengan? Sama ada bahasa Inggris. Kayak ada past tense, past continuous. Terus ada kayak pasif. Kayak misalnya kalau kita subjeknya bukan orang tapi barang yang mati gitu. Itu juga beda lagi bentuknya. Susah. Aku puyeng banget ya Allah Kak itu belajarnya. Susah banget. Iya. Belum lagi tuh dia kadang-kadang huruf apa ketemu apa tiba-tiba nge-cancel. Dia gak kebaca tapi bacanya ganti. Jadi kayak kalau dibaca satu-satu kebacanya kayak gini. Tapi kalau mereka bertemu di suatu kalimat dibacanya jadi huruf yang jauh berbeda. Aneh juga ya. Jadi kayak kawin gitu ya dia. Jadi kayak harus tahu kalau apa ketemu apa tiba-tiba ganti. Kayak tajwid gitu tiba-tiba. Oke. Berarti kamu lumayan sulit belajarnya terutama karena sendiri atau teman-teman tuh saling support. Kita udah sampai mana nih belajar bahasa Korea? Dulu aku pengen props ke guru bahasa Korea aku. Dia guru aku itu dia beneran suportif banget sih Kak. Jadi karena dia ngajarnya enak, terus bawaannya selalu baik, aku juga jadi termotivasi banget waktu itu belajar bahasa Korea. Dan yang itu aku pengen cepet-cepet nyaman tinggal di Korea karena halangan pertama kan bahasa waktu itu. Iya. Apa yang kamu paling suka tinggal di Korea? Ini kalau di buku ini kan kamu nulis juga nih. Awal-awalnya pusing lah, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Momen apa di mana kamu kayak seru nih ternyata gitu? Aku itu ada momen pas aku sadar, aku jadi lebih tertantang untuk mulai hal baru. Soalnya aku kayak sempet bahas atau apa aku lupa, tapi aku sering nge-mention kalau itu beneran keluar dari zona nyaman kan. Yang aku sadar kayaknya aku gak bakal kepikiran deh aku ngelakuin ini kalau aku di Indonesia. Karena kayaknya aku paling suka itu waktu aku pindah ke Korea. Karena kamu jadi ngelakuin hal baru. Jadi aku lebih terdorong untuk ngelakuin hal baru. Aku jadi lebih suka nyoba hal ini, hal itu. Kayak yang ini ya, kamu drag race ini ya di... Apa hal baru yang kamu lakuin di Korea, Vira? Misalnya misalnya aku jadi daftar lebih banyak program. Aku waktu itu kayak ikutan program ke Amerika lagi, dibayarin sekolah juga. Aku kayaknya nggak kebayangin gitu kalau waktu kamu pergi ke Amerika. Iya, dulu summer school. Dapat diterima. Astaga Vira, hebat banget kamu. Terus. Iya, terus kayak aku kepikir kayaknya aku bakal takutan deh, atau enggak aku bakal kayak agak sepercaya diri itu. Kalau misalnya aku waktu itu di Indonesia, pas aku di sana kayak ya udahlah, nothing tulus, udah nyampe sini juga, udah capek-capek gitu, ya udah sampai kita gaskan aja terus. Jadi aku ikutan itu. Terus keren. misalnya aku daftar, aku waktu itu ekskulnya band akustik. Serius? Nyanyi? Aku nyanyi sama gitaris. Wow. Nah terus waktu aku daftar tuh aku takut sebenarnya Kak, soalnya semua pengurusnya orang Korea, aku Koreanya juga masih putus-putus. Akhirnya aku daftar, masuk, terus sampai aku ngegas lagi kayak mikir, apa kita coba iseng ya tampil lagunya bahasa Korea di tahun pertama. Itu aku langsung ya udah deh coba aja gitu. Udah ketularan ambisius ya kamu ya. Jadinya kayak aku termotivasi tapi untuk kebaikan, kayak aku jadi lebih percaya diri untuk begini. Dan kalau gagal, aku sering banget gagal waktu itu, tapi kayak ya udah gitu loh. Betul. Kayak ya udah. Yang penting udah nyoba kan. Udah nyoba yang penting. Jadi akunya nggak regret.
Mending aku gagal daripada aku regret waktu itu. Padahal kamu lagi ribet-ribetnya di Korea, terus kamu ngambil summer course di Amerika. Itu pas lagi liburan. Pas lagi liburan. Susah nggak belajar bahasa Amerika? Coba Raditya Dika dalam bahasa Amerika gimana? Tapi orang tua tuh gimana ngelihat kamu? Karena aku punya anak ya. Gimana ya aku sebagai orang tua, anak 15 tahun di negara yang gua nggak tahu kayak gimana gitu. Dalam referensiku juga Descendant of the Sun juga kan perang. Jadi anak gue wajib militer gimana? Gimana orang tua kamu ngelepasnya tuh? Diteleponin nggak tiap hari? Kita rajin chat tiap hari, terus juga telepon juga rajin. Tapi aku lihat mereka persiapannya udah jauh sebelum itu, Kak. Jadi aku dari SMP udah kayak apa-apa sendiri kan sama kakak aku juga. Misalnya kakak aku dulu harus commute naik KRL, ya sendiri aja jauh-jauh nggak apa-apa. Tapi aku inget pas awal-awal sebelum aku commute jauh, mamaku nemenin dulu. Jadi kayak udah tenang gitu loh. Jadi tahu anaknya nih rutenya kayak apa, ditemenin dulu. Terus sampai kalau ada temen yang rutenya mirip, ditanyain mau nggak nih barengan, jadi nggak sendirian. Tapi itu nggak lama juga. Jadi setelah beberapa saat mamaku kayak, oh nih udah oke nih anakku, ya udahlah kita lepas aja gitu, bisa kok bisa. Ya udah akhirnya aku apa-apa sendiri. Jakarta tapi kan itu di Jakarta. Itu dimulai dari hal yang kecil. Terus misalnya sama teman-teman, mamaku juga bukan tipe, mama papaku bukan tipe yang kayak kamu harus pulang jam segini, mama nggak percaya gitu, enggak. Tapi kayak santai aja. Oh kemana nak, sama siapa, pulang jam berapa, udah kabari ya nanti dijemput. Jadi kayak adem ayem. Terus aku inget banget sih waktu aku sama kakakku minta izin buat ke Korea. Bahkan ini bukan pas udah diterima ya, pas baru mau daftar beasiswanya kita tanya, mah boleh nggak ya apa kita daftar ini, tapi SMA loh jauh. Terus kata mereka, kamu sanggup gak, kamu yakin gak kamu bisa, kamu beneran mau gak, sampai ditanya segitunya, kamu gak yang beneran mau, karena nanti yang jalanin tuh bukan mama papa kamu. Sampai ditanyain seperti itu. Terus pas aku udah bilang ya aku yakin gitu, aku bisa, langsung mereka bantuin daftar-daftar. Tapi aku inget juga yang aku lumayan terharu tuh, di saat-saat kita mulai daftar atau pas udah mau berangkat, itu mama papaku tuh udah kayak gercep, misalnya nanya-nanya ke guru-guru di sana, nge-email kayak oh ini suasananya seperti apa ya. Dan waktu itu juga ada kakak kelas yang orang Indonesia yang kita kenal udah duluan ke sana. Terus ya, mamaku udah duluan reach out ke orang tuanya kayak mau nanya dong ini aman gak ya buat anak-anak. Terus mereka sistem sekolahnya kayak apa ya. Dan waktu itu kan karena kita asrama udah mulai tenang kan ya, apa-apa dijamin. Sekolahnya juga sekolahnya ternama, jadi udah ada reputasinya, udah ada orang-orangnya. Sampai mamaku tuh nggak tahu apa-apa tentang kultur Korea sebenarnya, tapi dia tuh sampai nontonin drama. Oh gitu? Iya, biar pengen tahu nih anak mama tinggal di negara kayak apa ya, kayak gitu. Sampai belajar sedikit-sedikit bahasanya. Terus suka tektokan sama gurunya kalau ada apa-apa. Tapi kayak gimana, aku juga kadang heran gitu, mereka kok bisa ya ngebalance percaya tapi aku masih merasa dipedulikan, malah dipedulikan banget. Tapi aku nggak merasa kayak hati-hati ya kamu kalau ada apa-apa, ya nggak sampai kayak gitu. Ya gimana ya caranya ya, bingung juga sih. Iya aku juga bingung Kak. Terus tapi kamu main band itu kayak gitar ya, belajar sendiri? Kalau dari kecil aku udah belajar piano. Jadi dari situ mulai musik aku mulai dari situ. Iya, jadi kecil pun juga kamu belajar musik. Banyak banget yang kamu iniin. Soalnya mama papaku tuh selalu bilang ini, kalau orang yang cerdas atau pintar itu bukan hanya otak kanan atau otak kiri, tapi dua-duanya. Jadi dari kecil kita udah matematik, udah dilatih musik. Terus aku juga rajin ikut kayak tari tradisional di sekolah aku. Ada lagi kegiatan itu, tari tradisional. Oke, banyak banget. Tapi seru Kak. Seru sih ya. Terus udah ikut kayak gitu. Jadi akhirnya aku dari kecil udah suka sama musik sama kakak-kakak aku. Jadi lanjut pas SMP aku pengen deh belajar gitar, aku belajar sendiri. Aku pengen deh belajar gitar, belajar sendiri. Terus pas SMP aku baru belajar mulai nyanyi. Aku ikut kayak paduan suara. Itu karena pengen juga? Iya aku pengen banget nyoba. Pengen belajar nyanyi. Berarti kamu apapun bisa asal belajar ya? Aku mindsetnya walaupun gak sejago apa atau apa, aku mindsetku pengen nyoba dulu sih dari dulu. Oh, nah mobil kantor kita persneling agak rusak nih. Kamu bisa benerin nggak? Yang sampai sekarang kamu masih nggak bisa dapet terimanya gitu, yang Korea. Misalnya katakanlah, yang kalau malam-malam, kalau di Jepang kan malam-malam orang suka banyak yang mabok-mabok pinggir jalan gitu. Apa yang kamu masih kayak
aduh kok kayaknya masih kurang nyaman deh gitu di Korea tuh? Kayaknya culture kerja keras yang toxic. Maksudnya gimana tuh? Misalnya aku waktu kan tadi aku bilang kita belajar keras, tapi seperti apa sih jadwalnya? Dulu tuh aku shocknya pas masuk ke sana, kita misalnya selesai kelas jam 5 sore. Jam 5 sore? Tapi setiap hari kita wajib belajar dari jam 7 atau setengah 8 malam sampai jam 10 malam. Di waktu sendiri? Enggak di sekolah. Hah? Jadi itu dijadwalin. Yang bener? Beneran, jadi namanya itu self-study time atau jasepsigan bahasa Koreanya. Jadi aku pikir, oh ya belajar sendiri kali ya, yaudahlah kerjaan juga banyak gitu. Tapi enggak, kita ada nama kita udah diasosiasikan dengan ruangan tertentu, ada kursi masing-masing, ada absen. Kalau kamu nggak absen tanpa alasan yang jelas, kamu bisa di DO atau dicoret namanya. Oke. Kita ada sistem penalty point. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat selesai kelas, kita ke ruangan terus kita belajar wajib. Tapi belajarnya itu bebas, kamu mau belajar apa, tapi diawasi. Di satu sisi menurut aku bermanfaat, karena kan banyak yang dikejar. Soalnya waktu itu kurikulum sekolahku tuh tahun pertama kita ngebungkus pelajaran SMA dalam 3 tahun, jadi 1 tahun. Oke. Aku juga gak tahu kenapa ya. Terus tahun kedua, ketiga kita mulai ngambil pelajaran kuliahan. Itu kan berarti banyak banget kan yang dikejar dalam tahun pertama. Jadi aku ngelihat itu sebagai, bagus sih aku jadi disiplin, jadi belajar. Tapi kadang kalau aku kan udah dilahirkan dibesarkan di Indonesia, jadi aku kan bawaannya masih kayak ya udah kita coba aja, kita santai aja, kita do our best udah. Tapi aku sering tuh kan ngeliat teman-teman aku tuh sampai overload, sampai jadinya terlalu banyak. Misalnya udah selesai nih kita self study session jam 10 jam 11 malam, kita balik ke asrama, itu mereka masih lanjut belajar sampai ke jam 12 malam tuh kan lampu dimatiin tuh. Itu mereka lanjut belajar ke toilet. Nyalain lampu karena lampu kamarnya dimatiin sistem sekolah. Iya sampai mereka jadi nyari lampu di toilet. Hanya buat belajar. Iya Kak. Astaga, terus ya Allah. Sampai jam-jam yang beneran gak aku bisa bayangin. Aku waktu lagi sholat subuh. Kayak aku cerita di bukunya juga. Aku lagi sholat subuh jam 5 pagi. Aku lagi wudu. Itu aku kaget. Aku teriak di toilet. Ada teman aku duduk di pojokan shower lagi belajar baca buku pakai lampu. Di pojokan shower. Iya. Berarti sambil basah dia. Oke. Dimatiin nih. Alhamdulillah sih gak basah ya waktu itu ya. Kalau basah aku agak khawatir. Wah, segitunya nyari lampu ya. Segitunya sampai di umur muda itu kita cari lampu. Ngebayangin ya. Segitunya nyari lampu. Ada lampu, ada 10 orang Korea di bawahnya berkumpul membaca. Iya, sampai gila sih. Iya. Tapi jujur nih. Dengan mereka ngelakuin itu, kamu masih bisa on par nggak? Masih bisa bersaing nggak? Padahal kan mereka waktu belajarnya jauh lebih banyak lah sampai di bawah shower kan. Kamu yang enggak masih bisa ngimbangin tapi. Alhamdulillah waktu itu bisa nyimbangin. Ya berarti nggak usah dong. Iya, soalnya berarti nggak usah di bawah shower dong sebenarnya kan. Cuma kayaknya pas aku pikir kembali itu lebih ke style masing-masing Kak. Karena aku sendiri aku tipe yang nggak bisa begadang misalnya. Justru kalau aku begadang malah performa aku turun. Jadi aku tipe anaknya yang dari jauh hari udah nyiapin. Misalnya ada ujian final, aku 3 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya aku udah mulai belajar. Karena aku tahu kalau materinya banyak aku nggak bisa begadang. Yang ada nilaiku jelek. Atau misalnya aku gimana ya? Menurut aku pendidikan itu penting banget, tapi tidak sampai nge-cost ke kesehatan aku. Iya. Misalnya kayak memaksakan diri itu sampai that point aku udah kayak kekeh gitu ke diri aku sendiri. Aku nggak mau kayak gitu. Kita sebisa mungkin kita aja, tapi jangan sampai ekstrim. Percuma pinter kalau nggak sehat ya. Betul. Ya karena kan? kesehatan nggak bisa dibeli kan. Iya. Ada yang di situ dan nggak tahu aku sekarang sedih aja dan aku sadar juga karena mereka kan udah dituntut seperti dari kecil kan. Jadi menurut mereka ya biasa aja. Yang menurut kita kayak lah kok intens banget. Kayak di drama-drama beneran. Jadi tapi bagi mereka ya udah biasa dan mereka juga takut kalau misalnya mereka nggak masuk universitas yang mereka inginkan atau gimana ntar ngekecewain orang tua mereka atau uang yang udah dikeluarkan jor-joran oleh orang tua mereka. Jadi kayak stakes di mereka lumayan tinggi. Jadi aku pas ada kalau nggak salah chapter di buku aku namanya belajar dan belajar. Itu selain aku emang belajar beneran, aku belajar banyak dari perilaku teman-teman aku dan kenapa mereka akhirnya bisa jadi punya work ethic seperti itu. Sampai umur segitu udah minum kopi kafein banyak banget, minum energy drink banyak banget. Oh itu bahaya juga. Iya itu bahaya banget. Aku dulu kan kuliah di luar juga ya, di Australia. Gak gitu sama sekali sih. Orang-orang bule itu sama sekali nggak kayak gitu. Kalau misalnya udah waktu kelas ya udah
Mereka malah kalau kita nanya lu belajar lagi apa enggak, mereka kayak ngapain gue belajar lagi, kan udah nggak kuliah, waktunya udah selesai gitu. Nah tapi kamu sekarang kan kuliah. Itu ujiannya juga susah masuk kampus yang kamu pengen ini. Ini beasiswa lagi kan berarti? Iya, ini alhamdulillah beasiswa lagi. Waktu itu sama aku daftar karena aku anak internasional, aku juga harus lewatin proses yang sama anak internasional lain walaupun SMA aku di Korea. Tapi yang aku dapet advantage dari pas aku masuk kuliah itu adalah karena aku lulusan Korea, jadi lebih universitasnya lebih familiar lah, kayak oh dia lulusan anak sini nih, dan aku kan juga udah ngambil pelajaran kuliah, jadi SMA aku itu sebenarnya terafiliasi juga sama universitas sama aku. kampusnya. Jadi aku dari kelas 2, kelas 3 udah ngambil pelajaran kuliah setara di universitas itu. Kelas 2 SMA ngambil pelajaran anak kuliahan. Iya waktu itu. Astaga, kamu jurusan apa ini di kuliah ini? Aku double major Kak. Apa? Jadi aku jurusan computer science, ilmu komputer, sama business tech management. Jadi teknologi bisnis dan manajemen. Kamu ngambil 2? Iya. Ngambil 2? Karena pengen aja? Iya pengen aja. Karena penasaran gitu? Sementara kamu sekarang lagi di Jakarta libur? Sekarang lagi libur. Oh, libur apa? Libur semesteran. Oh emang semesteran akhir semester bisa ngapa-ngapain gitu ya? Biasanya kita libur ada 2 kali, summer vacation sama winter vacation, itu masing-masing 2 bulan. Seru banget. Enak lama kan Kak? Lama. Terus itu tergantung sih, kadang misalnya semester lalu aku magang, semester lalu aku tukar pelajar misalnya. Dengan? Aku ke Jerman. Ada lagi ke Jerman lagi nih? Iya Kak. Wah. Ya alhamdulillah, so mumpung dibayarin sekolah. Bener. Aku coba aja Kak akhirnya. Hebat ya kamu kemana-mana ya berarti ya? Ya alhamdulillah, itu aku beneran bersyukur banget sih, karena beneran dibayarin aja gitu. Kamu berarti ya, tapi ada buat oleh-oleh gitu ada lah ya. Tapi ada. semua makan semua di ini. Oh hampir kayak kehidupan sehari-hari aku udah di cover sama sekolahnya. Terus dari jauh-jauh hari kan aku juga udah banyak kerja part time, suka ngonten. Jadi aku udah nabung dari dulu. Iya. Terus nextnya apa buat kamu? Kamu proyeksi diri kamu tuh apa sih sebenarnya? Kan kuliah double major nih. Ada 2, computer science sama bisnis tadi kan. Apa yang kamu incar nih? Apa mau masuk perusahaan di Korea, atau nanti mau balik ke Indonesia, atau mau jadi anggota dewan? Kita nggak tahu kan, ada aja kan. Untuk masa depan jujur aku juga masih ngerangkai banget. Cuma kayaknya aku pengen coba nyari pengalaman dulu kali ya kerja. Tergantung dapat opportunity-nya di mana, bisa Korea, bisa negara lain. Aku lihat dulu opsinya ada apa aja. Jadi nyari industri, mungkin insya Allah lanjut S2, tapi masih belum tahu. Langsung S2? Kayaknya mau kerja dulu tapi Kak. Aku pengen nyari industri dulu. Dan untuk bidangnya pun sekarang aku masih kurang tahu, cuma yang pasti aku pengen kerja di bidang teknologi masih. Dan karena aku sadar dari ambil 2 major itu adalah ada banyak banget permasalahan sosial di dunia ini yang bisa loh kita cari solusinya dengan teknologi, dengan science, dengan cara yang memang eksak dan make sense. Jadi langsung selain membantu orang lain, jadi lebih mudah juga kita jadi satu komunitas bersama. Itu yang aku dari dulu aku suka kerja-kerja di bidang permasalahan sosial, misalnya dalam berarti social enterprise gitu ya. Aku juga lumayan tertarik sama social entrepreneurship. Iya, social entrepreneurship itu ya, yang kayak gitu-gitu ya. Wow, di Korea apa di Indonesia nggak tahu? Itu masih belum tahu. Aku juga masih ngeliat opportunity dan kesempatan yang cocok sama aku gimana. Di manakah aku bisa lebih nge-challenge diri lagi. Karena aku suka berada di tempat yang aku setiap hari pengen coba hal baru, atau misalnya pengen nge-upgrade diri gitu. Iya. Pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kamu cerita soal di sekolah kamu orang Korea pada belajar ambisius segala macam. Kalau pengalaman aku di SMA itu waktu yang paling terbaik untuk jatuh cinta. Di sana ada nggak kayak gitu? Orang naksir-naksiran, kakak kelas main basket, kayak gitu-gitu, digosip-gosipin. Dia tadi kayak gitu. Ada juga? Ada. Berarti masih sempet? Masih sempet. Aku lihat tuh orang-orang di sekolah aku tuh work hard, play hard type of people. Jadi jadi mereka belajar keras banget, tapi semuanya bisa main alat musik apa, semuanya bisa begini, semuanya ikut futsal dan segala macam. Ada sih kalau yang kisah-kisah cinta gitu, kayak misalnya kalau tim sepak bola atau tim basket tuh yang keren-keren tuh biasanya berarti ada. Cewek-cewek itu langsung keringetnya. Biasanya kan gitu kan. Biasanya gitu kan ngeliatin cowok-cowok. Tapi sekolahku tuh kebanyakan cowok Kak.
Oh. Satu angkatan tahu gak ada berapa ceweknya? Satu angkatan cewek ada berapa? 21 dari 130. Karena sains ya. Iya, karena sains dan matematik. Tapi banyak yang kayak gitu. Misalnya dulu aku juga OSIS waktu SMA. Itu yang keren-keren kakak kelas banyak juga. Misalnya di organisasi itu yang berwibawa, yang banyak sih kayak main-main. Terus apalagi kalau lagi tampil-tampil ekskul, misalnya yang dance K-pop tuh kan ada juga tuh ekskulnya. Udah tuh rame tuh Kak. Dance K-pop cowok apa cewek tapi? Dua-duanya ada, cewek ada cowok ada. Itu langsung kayak wah ini idola gitu ya. Pasti yang cakep-cakep, yang cantik-cantik ya? Yang iya bisa cakep, cantik-cantik. Tapi dengan rasio 5:1 ini 1:2 ini berarti rebutan dong ceweknya naksir cowok itu. Nggak juga? Gak juga sih, karena sibuk belajar Kak. Oh iya. Ngejar univ. Oh betul. Cuma banyak yang bucin Kak, soalnya kita kan boarding school ya. Itu tuh ada tuh waktu itu tempat kayak antara dorm cewek sama dorm cowok tuh ada jalan. Itu isinya orang bucin semua. Oh pada pacaran. Pada pacaran setelah self study jam 10 malam selesai kan dormnya ditutupnya jam 11 malam tuh masih ada sejam lah. Udah tuh pada bucin Kak. Aku sih jalan ya sama buku aku gitu. Oh kamu bucin sama buku kamu ya? Lelah Kak. Atau kamu bawa center masuk. Woi udah. Aduh seru banget. Vira, berarti next apa nih project kamu selain di COC ini udah selesai syuting ya? Selesai syuting udah dari lama. Oh, berarti udah tahu siapa pemenang dan lain-lain. Udah. Kita bocorin di sini gitu, jangan dong. Next apa buat kamu nih? Nextnya, ada project apa? Tadi kan buku nih, ini kan keluar Desember ya kalau nggak salah. Ini ya tahun lalu ya sekitar Oktober. Dan yang gambar kakak kamu juga kan? Iya, yang ngegambar cover bukunya itu kakak aku yang juga sekolah di Korea. Ini yang motong kayunya ini kakak kamu satu lagi, oh enggak ya? Buat jadi kertas ya. Dia anak desain juga sama komputer. Anak desain. Apa next selain buku ini? Selain buku itu, pertama pastinya pengen menyelesaikan COC dengan baik. Oke, meskipun udah syuting. Iya, meskipun sudah syuting, tapi responnya kan lihat ya. Terus pengen menyelesaikan kuliahan aku. Tahun ini aku tahun terakhir. Oke. Terus project selanjutnya ditunggu ya, tunggu pengumumannya. Semoga aku pengen buat komunitas atau gimana yang bisa ngebantu anak-anak satu sama lain. Tapi masih nggak tahu Kak. Oh gitu. Pengen deh tapi project barunya. Tapi intinya adalah kamu pengen punya manfaat lah gitu ya. Iya, aku pengen dengan bikin sebuah komunitas ya. Aku pengen dengan platform yang aku udah punya, pengen deh ngajak ke teman-teman untuk berbuat yang baik. Walaupun itu juga masih dipikirkan. Bener. Aku dulu suka ikut komunitas-komunitas juga sih. Komunitas reptil ada. Boleh dong. Boleh kan punya kura-kura gue dulu. Kura-kura reptil kan. Aku melihara kura-kura kan dulu. Salah aku juga sih. Aku masukin ikan ke akuarium karena aku pikir tuh bisa bareng. Iya. Ikan yang kayak ikan mas gitu. Dimakan ikannya. Astagfirullah. Aduh sedih banget. Aduh ya. Ternyata gak boleh. Iya, dimakan sama kura-kuranya? Dimakan, tiba-tiba tinggal setengah gitu badannya. Cukup, Allah. Iya makanya. Jadi wah ini salah banget. Tapi aku suka jemur di. Ini kenapa jadi ngomongin kura-kura? Anyway, thank you semua yang udah nonton ya. Sukses buat semuanya ya Vira ya.